Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keluargaku yang saya sangat cintai, pada kesempatan ini katong belajar tentang masalah fikih. Ada akampung kitab ini. Ada kampung kitab. Ini tadi katong sudah baca akang di masjid. Jadi yang lebih utama itu kan katong keluarga dulu yang paham, baru orang lain. Seharusnya katong jelaskan dulu par keluarga toh, baru katong jelaskan par orang lain, begitu. Tapi karena tadi sudah taklimnya katong isi di masjid, akan pembahasan seputar fikih, jadi pada kesempatan ini katong jelaskan lagi par keluarga, supaya nanti bagaimana katong dakwah par orang sebentar keluarga belum tahu, nanti bisa dituntut di hadapan Allah. Oleh karena itu ini ada kitabnya. Akampung nama itu adalah kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dia punya nama itu adalah fikih mudah, fikih yang mudah dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Ini disusun oleh beberapa orang ulama di Saudi Arabia. Ini masalah fikih. Kemudian katong akan bahas lagi masalah akidah. Penting juga masalah akidah. Kalau masalah akidah itu akan pembuku ini. Akan pembuku yang katong pakai adalah Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitab Tauhid li ta'lifil Imam min Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Akan pun judul buku itu Qaulul Mufid, karyanya atau tulisannya buku Syekh Al-Utsaimin. Nanti juga katong akan bahas masalah-masalah yang menyemangatkan katong beribadah. Masalah-masalah targhib supaya katong semangat ibadah. Akan pembuku nanti katong pilih, kayaknya bagusnya itu bukunya itu buku yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan setelah kematian. Buku-buku begitu banyak. Yang populer juga itu adalah kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia pun judul itu Rihlatul Arwah ila Biladil Afrah, perjalanan ruhnya orang-orang soleh, mulai dari meninggal dari dunia ini sampai ke surga, sampai Biladil Afrah, sampai negeri yang menyenangkan, maksudnya surga, sampai ke surga, sampai ke tempat yang senang, begitu, ada pesawat lewat. Nah, jadi katong bacakan saja pada kesempatan ini apa yang katong sudah baca tadi subuh itu, yaitu fikih. Katong masuk di bab yang pertama, yaitu bab tentang al-babul awal. Bab yang pertama itu adalah fi ahkami taharati wal miyah, tentang hukum-hukum bersuci dan air, hukum air yang digunakan untuk bersuci. Wa fihi iddatu masail. Pada pembahasan ini ada beberapa persoalan yang katong mau bahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah fi ta'rifil bi taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Yang katong mau bahas pada persoalan taharah itu adalah definisi taharah, pengertian taharah. Taharah itu apa? Wa bayani ahamiyatiha, apa pentingnya bersuci itu, urgensinya, pentingnya bersuci itu apa, dan aksamiha, jenis-jenis pembagian taharah bersuci itu bagaimana, pembagian bersuci itu bagaimana. Kemudian
di sini kata mulai dari belakang ya, dari belakang. Dari ahamiyatut taharah aqsamuha. Pentingnya taharah bersuci dan jenis-jenisnya itu bagaimana. Nah, pentingnya bersuci di sini ditulis at-taharatu hiya miftahus shalah. Hiya miftahu lis-shalah. Taharah itu atau bersuci itu adalah kunci sahnya salat. Kunci sahnya salat. Wa akadu syurutiha atau wa akada syurutaha. Dia merupakan syarat yang paling penting dalam sholat. Syarat yang paling penting dalam sholat itu harus bersih dulu, harus betul bersucinya. Harus betul bersucinya. Kalau bersucinya tidak betul, sholatnya tidak akan diterima. Wa syartu labudda an yataqaddam ala al-masyrut. Dan syarat itu lebih dahulu dipahami, dikerjakan sebelum apa yang disyaratkan. Maksudnya karena katong mau pelajari sholat, yang menjadi syarat untuk sholat itu adalah bersuci, maka katong pelajari dulu bersuci. Karena syarat itu lebih didahulukan dari yang dipersyaratkan, begitu. Katong harus tahu dulu apa itu bersuci, bagaimana pentingnya bersuci, bagaimana jenis-jenisnya, baru katong tahu pelajari lagi tentang sholat. Nah, habis itu di sini jelaskan lagi wa taharatu ala qismain. Bersuci itu ada dua jenisnya. Ada dua jenisnya. Al-aqsam al-awwal, jenis yang pertama adalah taharatu ma'nawiyatu atau taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Bersuci yang pertama itu adalah bersuci secara ma'nawiyah, yaitu adalah mensucikan hati. Mensucikan hati dari apa? Dari kesyirikan, dari dosa-dosa, wa kulli ma rana alaihi, dan dari apa saja yang mengarah kepada kedua hal itu. Apa-apa saja yang mengarah kepada kesyirikan, kepada maksiat, itu katong harus hindari supaya katong punya hati itu tetap dalam keadaan suci. Tetap dalam keadaan suci. Wa hiya ahammu min at-taharatil badan. Dan mensucikan hati dari perkara syirik dan perkara maksiat itu lebih penting daripada mensucikan badan. Lebih penting daripada mensucikan badan. Sucinya hati itu lebih utama daripada sucinya badan. Wala yumkinu an yatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudin najasi asyirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najisun at-taubah. Karena tidak mungkin, semungkin itu katong punya badan bisa suci kalau katong pun hati masih bernajis, hati masih kotor, kotornya dengan pemahaman syirik, dengan maksiat-maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang katakan, Allah yang bilang begini dalam surat At-Taubah ayat 86, Allah bilang bahwa Allah katakan bahwa innamal musyrikuna najisun. Orang-orang yang musyrik itu adalah najis. Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah najis. Maksudnya dong pun hati itu sembersih, dong pun hati itu kotor, najis. Kotor apa? Kotor karena ada pemahaman syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah, melakukan maksiat. Nah, kalau hati orang sudah syirik, sudah kotor, maka orang itu dianggap kotor. Oleh karena itu Allah katakan bahwa orang-orang kafir itu adalah najis karena persoalan hatinya rusak. Karena manusia itu kan hatinya, manusia itu kan dia punya hati yang dilihat toh. Nah, kemudian poin lagi yang dibahas di sini adalah jenis kedua. Nah, jenis pertama tadi kan kebersihan hati, kebersihan di hati, toh, kesucian hati, taharah ma'nawiyah. Kesucian yang ma'nawi adalah kesucian hati tadi. Yang keduanya ini adalah kesucian hisiyah atau taharatu al-hisiyah. Bersuci secara anggota badan. Kesucian anggota badan. Nah, di sini dikatakan wasayati tafsilul qawli fiha fil asturi at-taliyah.
nanti akan kami jelaskan katanya dalam paragraf-paragraf berikut. Nah, di sini sudah jelaskan jelaskan bahwa at-ta'rifuha, pengertian thaharah di sini, pengertian thaharah atau bersuci secara hisiah, pengertian mensucikan badan itu bagaimana? Di sini dikatakan bahwa wahiyya fil lughah, pengertian bersuci badan dari segi bahasa adalah an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdhar, adalah membersihkan dan mencegah badan ini dari segala macam jenis kotoran. Nah, ini sudah berbicara tentang badan. Wafil istilah, dan dalam makna istilah, dalam pengertian syariat, bersuci itu maksudnya sucinya badan, bersuci badan itu adalah raful hadathi wa zawalul khabath, mengangkat najis dan menghilangkan kotoran, wal murad bi irtifa'il hadath izalatu wasfi al mani' min as-salati bi isti'malil ma'i fi jami'il badan. Yang dimaksud dengan mengangkat najis di sini adalah menghilangkan sifat-sifat yang menjadi penghambat orang untuk sholat dengan menggunakan air ke seluruh tubuh, dengan menggunakan air ke seluruh tubuh. In kana hadatsul akbar, kalau itu hadasnya hadas besar. Kalau orang berhadas besar, maka dia menghilangkan hadas besarnya itu dengan mandi badan ke seluruh tubuh. Wa in kana hadatsan asghara yakfi mururuhu ala, atau yakfi bimururihi ala a'dha'il wudu'i biniyah. Kalau dia punya hadas itu adalah hadas yang kecil, maka dia hanya berwudu saja dengan niat tentunya. Wa in fuqidal ma au ajaza anhu ista'mala ma yanubu anhu. Kalau misalnya sing ada air, atau orang itu dia bisa dia gunakan air karena dia sakit, atau air sing ada, atau dia sakit yang misalnya dokter larang yang boleh pakai air, maka dia menggunakan apa yang mengganti air, apa yang mengganti air adalah tanah, debu. Mayanubu anhu, yang menggantikan air dalam persoalan ini adalah tanah yang bersih. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, tentunya bertayamum di atas cara-cara yang telah diperintahkan oleh syariat, bukan hanya gosok-gosok saja, tapi ada caranya. Di sini dikatakan bahwa wasayati dzikruha insyaallah fi babit tayamum. Nanti akan dijelaskan ini masalah tayamum juga pada bab tayamum di situ. Lalu kemudian di sini dikatakan lagi bahwa wal murad bi zawadil khabath, maksud daripada menghilangkan kotoran. Tadi kan menghilangkan najis, sekarang kotoran. Maksud menghilangkan kotoran di sini adalah zawalun najasati minal badani wa thawbi wal makan, adalah menghilangkan kotoran ataupun berupa najis yang ada pada badan, pada pakaian, atau pada tempat sholat. Fataharatul hisiyah ala naw'ain, membersihkan atau mensucikan anggota badan itu ada dua jenisnya. Taharatul hadathi wa takhtassu bil badan, adalah yang pertama adalah membersihkan najis-najis yang khusus ada di badan. Wa taharatul khabath, dan membersihkan kotoran yang ada pada badankah, atau pada pakaiankah, atau pada tempat. Nah, ini tadi yang katong bahas. Setelah sholat subuh, dan harus katong sampaikan juga per keluarga, karena semungkin katong sampaikan per jamaah baru keluarga katong saya sampaikan. Nah, itu kurang pas. Sampai di situ dulu, mudah-mudahan dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.